Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angel Regita dengan NIM 01000019 akan menjelaskan tentang upaya bentuk perlindungan HAM di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Ini jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001. Sebelum amandemen ketiga, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum belum dicantumkan secara tegas dalam bab atau pasal tersendiri, tetapi secara implisit disebutkan dalam penjelasan undang-undang dengan sistem pemerintahan negara yang menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Setelah ratusan tahun, bentuk konkret negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam Restart dan Rule of Law yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan. Menurut Montesquieu, negara yang paling baik adalah negara hukum, sebab dalam konstitusi di banyak negara hukum terkandung pokok salah satunya yaitu perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia yang tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut, di atas dapat dikatakan bahwa hak asasi atau hak-hak pokok bersifat universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun, dari manapun dan kapanpun manusia itu berada. Akan tetapi, zaman sekarang masih banyak orang yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, saya akan membahas tentang upaya dan bentuk perlindungan HAM di Indonesia. Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menuntut dibentuknya Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 281 ayat 4 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara tersebut, maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia, terutama dalam membentuk LSM HAM, seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Beberapa lembaga pembentuk pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 93 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya 1 kali masa jabatan. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar. Upaya perlindungan HAM di Indonesia yang kedua adalah membuat produk hukum yang mengatur mengenai HAM. Produk hukum yang mengatur mengenai HAM ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM.
Selain itu, produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Contoh dari produk hukumnya adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28 ayat A sampai ayat J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34. Kedua, contoh produk hukumnya adalah Ketetapan MPR nomor 27 tahun 1998. Contoh produk hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain itu, produk hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang terakhir, contoh produk hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Saya akan menjelaskan bagian ketiga, membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kemastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM memiliki wewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar teritorial Republik Indonesia oleh warga negara